Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang mengganggu. Insya Allah hari ini hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita, yang kali ini akan diwakili oleh guru kita yang lain, yaitu Ustadz Komarudin. Sebagai informasi bahwa Ustadz kita, guru kita, Kiai Haji Muhtar Khalid masih dalam keadaan belum pulih. Mudah-mudahan segera sehat, segera pulih kembali, dan kita doakan bersama untuk kesembuhan beliau. Baik, pemirsa Embun Pagi, kita akan mencoba membawakan sebuah tema yang kita akan coba temanya apa tadi? Berlalu itu waktu, berakhir itu takdir. Ini luar biasa, ini kajian tema yang agak kecenderungan puitis. Silakan Tad, mangga Tad, lanjut aja Tad. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, mudah segala urusannya, sehat selamanya dan seterusnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus buat guru kita Pak Muhtar Khalid yang hari ini tengah sakit, insya Allah beberapa pekan ke depan sehat lagi seperti biasa. Kita doakan bersama, mudah-mudahan segera sembuh seperti sedia kala, selamanya dan seterusnya. Allahumma rabban nas adbil ba'sa asfi anta syafi la sifa ila sifa uka sifa ala yubadiru saqama al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, kepada seluruh umatnya yang senantiasa taat patuh kepada ajarannya hingga hari kiamat, termasuk kita di dalamnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani bersama Kang Agung. Tanggung Pak Agung. Kita akan membahas tentang berlalu itulah waktu dan berakhir itulah takdir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak sekali kejadian, bahkan peristiwa, pelajaran ataupun juga hikmah yang senantiasa menghampiri kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa, kejadian, pelajaran dan hikmah itu, apapun pelajarannya, apapun kejadiannya, dan apapun hikmahnya, itu senantiasa menghampiri kita semua, dan kita harus arif, bijaksana dalam menyikapi sekaligus menjadikan seluruh itu sebagai sesuatu yang paling baik. Jangan sampai kita terlena, apalagi menjadikan kita justru menjadi terpuruk. Apapun kejadiannya, apapun hikmah dan pelajarannya, toh pada akhirnya waktu yang akan menjadi saksi. Ada kejadian apa nih? Waktu yang bakal menjadi saksi. Ada hikmah apa nih? Waktu yang bakal menjadi saksi.
Maka dengan waktu itulah manusia terbagi menjadi dua golongan, manusia yang beruntung dan manusia yang merugi. Seluruh kejadian, hikmah dan pelajaran hendaknya bisa mendorong setiap diri, setiap kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, apalagi menjadi pecundang gitu. Nah, pertanyaannya, siapa orang-orang yang beruntung itu? Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-7 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sami'na wa ata'na. Yaitu orang yang bakal beruntung itu orang-orang yang senantiasa taat patuh kepada ajaran Allah dan taat patuh mencontoh sang panutan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian, peristiwa dan hikmah itu hendaknya kita berlandaskan dan berdasarkan kepada Al-Quran, dan jangan pernah kita lepaskan contoh teladan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung, siapa itu? Yang tidak pernah bergeser satu inci pun dari Al-Quran. Orang yang beruntung, siapa orang yang beruntung itu? Orang yang seluruhnya mengadopsi apa yang dipertontonkan oleh sang panutan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntungan dia, kebahagiaan dia bukan hanya beruntung di dunia, bukan hanya bahagia di dunia, insya Allah dunia dan akhirat. Dan itu perjuangan dari pagi sampai datang pagi lagi. Dan itulah yang ditawarkan oleh sang Nabi akhir zaman 14 abad yang lalu, bahwa kebahagiaan harus diperjuangkan, bahwa kebahagiaan tidak gratis, banyak godaan dan banyak rintangan. Makanya Allah memberikan isyarat, walikuli darajatum mimma amilu. Setiap sesuatu yang ingin kita dapatkan dengan baik itu perlu pengorbanan dan perlu perjuangan. Pengorbanan iya, perjuangan betul. Kenapa? Karena hidup di dunia itu tidak instan. Nah, perjuangan mengantarkan kebahagiaan insya Allah selama Allah berkehendak. Dan ketika kerugian itu melanda diri kita semua, itu satu di antara opsi yang harus kita hindari menurut manusia, tapi mudah-mudahan di hadapan Sang Pencipta Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Jadi kelompok yang beruntung itu adalah orang yang tidak pernah bergeser dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, selamanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai Nabi menyebutkan kulluha hayatuna ibadah. Seluruh aktivitas anak manusia, umat Islam khususnya, itu adalah nilai-nilai ibadah. Makanya seruan Allah melalui kumandang azan itu jelas, tegas, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Momen tersebutlah yang harus diperjuangkan. Mari kita sholat, setelah itu mari kita berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan yang tetap istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan berlandaskan kepada kitab suci terbesar sekaligus hadiah terbesar di akhir zaman, yaitu Al-Quranul Karim. Sami'na wa ata'na. Nah, ketika kita melihat orang yang sudah sami'na wa ata'na, yakinilah dia orang-orang yang bakal beruntung. Yakinilah dia orang-orang yang bakal terhindar daripada kerugian. Siapa yang beruntung? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sedangkan yang rugi, sami'na wa asoyna, surah An-Nisa ayat 46. Dia mendengar tapi dia asoy saja. Gitu ya. Dia mendengar tapi dia cuek saja. Dia mendengar tapi tidak pernah ada action dan hal-hal lain yang bisa menyambut datangnya kebahagiaan, bukan justru mengarahnya kepada kerugian. Maka pantas kejadian apapun, hikmah apapun, dan atau peristiwa apapun, termasuk pelajaran apapun, itu seluruhnya kembali kepada anak manusia itu sendiri. Apakah dengan kejadian itu mampu mengantarkan kepada kebahagiaan atau justru malah mengantarkan kepada kerugian? Maka bisa kita lihat manusia terbagi menjadi dua, ada manusia yang beruntung dan ada manusia yang merugi. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang taat patuh kepada Allah dan Rasul. Siapa yang rugi? Orang-orang yang hanya taat kepada satu dan benda lain, bukan kepada zat yang maha perkasa Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kepada sang pemberi syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya di dalam Al-Quran itu sami'na wa asoyna. Dia mendengar
tapi telinganya tertutup. Dia melihat tapi matanya buta. Dia mendengar dan dia melihat, tapi kaki dan tangannya tidak bergerak. Harusnya dia mendengar dan dia taat, matanya ikut, gerakan tangan dan kakinya produktif, pendengaran dan lidahnya pun sinkron. Maka orang seperti itulah yang diungkapkan oleh Siti Aisyah bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka dengan Al-Quran yang ada di dalam diri sang baginda Rasulullah SAW, kehidupan, kebahagiaan, informasi seluruhnya utuh ada di dalam pernyataan sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi sami'na wa ata'na, dia mendengar dan dia taat. Perintah Allah, malam nih perintahnya, mau siang mau malam dia tetap kerjakan. Perintah Allah nih, perintah Allah, harus ada biaya besar, mau ada biaya besar ataupun biaya kecil, dia harus tetap kerjakan. Siapa itu? Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Biayanya besar, kemudian haji plus. Haji plus itu udah segala-galanya paling spesial, udah biayanya besar, macam-macamnya besar. Tapi untuk sebuah ketaatan tidak pernah diperhitungkan. Jangankan biaya besar, bagi mereka yang mengharap kebahagiaan, nyawa taruhannya pun tidak jadi persoalan. Baik. Oleh karena itu, apapun yang Bapak Ibu hadirin bisa lakukan dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah SAW, insya Allah godaan, tantangan, bahkan cobaan bakal datang silih berganti. Dan itu hendaknya kita sambut dengan baik, karena godaan dan cobaan termasuk ujian di dalamnya. Ternyata diri kita layak uji di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mau ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester, nggak mungkin yang tidak sekolah bakal kena UAS. Atau nggak mungkin kena UTS. Pasti yang layak uji itu yang ikut sekolah dan ataupun ikut pelatihan. Yang tidak ikut sekolah dan tidak ikut pelatihan nggak mungkin ada ujian. Datang silih berganti ujian kita, diuji kesabaran kita, diuji sabar, dan ujian yang datang silih berganti pertanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu adalah pertanda tingkatan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah diperhitungkan. Oleh karena itu Allah menyebutkan siapa orang yang diberikan musibah kemudian dia sabar, Allah berikan pahalanya tanpa batas. Siapa yang bakal mendapatkan pahala tanpa batas? Sami'na wa ata'na. Orang yang taat patuh kepada perintah Allah dan orang yang taat patuh kepada contoh yang dipertontonkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang-orang yang merugi, tapi dia orang-orang yang beruntung. Kalau orang-orang yang merugi, sami'na wa asoyna, dia mendengar tapi dia cuek, dia mendengar tapi dia hare-hare, dia mendengar tapi tidak ada action. Lagi dibutuhkan nih perjuangan syiar Islam, padahal dia punya potensi dan punya kesempatan, tapi karena dia asoy-asoy saja, Islam tidak bisa dihandle oleh dirinya, pada potensinya luar biasa yang ada di dalam diri yang bersangkutan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kemampuan serta dedikasi termasuk loyalitas kita terhadap ajaran agung ini menjadi sebuah perjuangan yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ya, baik. Tadi kan Ustadz sempat bilang tadi ada samina wa atona atau samina wa asoina ya. Iya. Nanti kita akan bahas itu tadi ya. Cuman ini kita nunggu dulu, tadi ada beberapa pesan dulu tadi. Siap. Nggak apa-apa tadi ya, nanti kita sambung lagi ya. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali nih, ini menarik sekali. Cuman ada beberapa pesan berikutnya yang mesti kita saksikan dulu, silakan. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut nih, pemirsa di rumah masih bisa kontak ke line kami ya di 0227214214 atau di line-nya Pak Ustadz 081 berapa tadi? 3942489 394248409 ya. Iya. Oke. Tadi
Ustadz bisa mencoba mengungkapkan tentang samina wa atona atau juga samina wa asoina tadi. Nah kan tadi masih agak kepotong tadi itu. Silakan dilanjut tadi. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, embun pagi Islam memberikan solusi. Ya, untuk kesekian kalinya ternyata memang waktu yang bakal menjadi saksi buat siapapun. Buat individu termasuk jagat raya beserta isinya. Ketika waktu akan menjadi saksi, maka waktu itulah yang bakal menjadi saksi pada saatnya. Apakah dia termasuk orang yang beruntung? Ya. Saksi yang bakal berbicara adalah waktu. Waktu yang bakal berbicara, dan waktu itulah yang menjadi saksi paten gitu ya. Atau dia termasuk orang yang merugi, maka kerugian yang melanda diri dan orang termasuk seluruh anak manusia pada saatnya nanti juga yang bakal menjadi saksi adalah waktu. Oleh karena itu, ketika kita mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang ini, termasuk waktu di dalamnya, tidak ada kata kecuali maksimalkan. Makanya Nabi bilang, igtanim khomsan qabla kulli khomsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara gitu ya. Jagalah sehat sebelum datang waktu sakit. Nah, kesehatan Bapak Ibu saya semua harusnya dimaksimalkan dan diproduktifkan agar dengan kesehatan Bapak Ibu saya miliki tidak terjelembab kepada orang-orang yang merugi gitu. Biarkan waktu yang bakal menjadi saksi kalau kesehatan kita itu layak untuk mendapatkan apresiasi, yaitu keberuntungan, bukan kerugian. Waktunya 24 jam. Semua orang punya kesempatan waktu 24 jam. Semua orang juga pernah mengalami masa muda. Tapi dari masa muda dan 24 jam ini ada yang menangis, ada yang tertawa gitu. Ketika dia menangis, barangkali penyesalan tidak dimaksimalkan pada saat dia mempunyai kesempatan dan peluang pada saat itu. Ketika dia tertawa, barangkali karena dia sudah mampu memaksimalkan peluang dan kesempatan di saat muda. Sehingga pada saat muda itu dimaksimalkan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita bisa laksanakan, hendaknya dimaksimalkan. Dan itu peluang dan kesempatan emas yang jarang terjadi menghampiri setiap orang. Banyak yang waktu mudanya sehat, tapi kesempatan tidak ada. Maka ketika itulah kita hendaknya mencari dan terus menemukan peluang itu, sehingga dengan masa muda itu kita bisa menghadirkan keberuntungan, dan keberuntungan itu waktu yang bakal menjadi saksi, bukan justru sebaliknya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kaya sebelum miskin. Nah, kekayaan Bapak Ibu semua termasuk diri ini adalah aset terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Ada jantung, aset sangat terbesar. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada gigi, ada pendengaran, ada hidung, lain sebagainya. Aset-aset ini sangat mahal dan itu puncak kasih sayang Allah berikan kepada kita. Maka mumpung lagi kita sehat jantungnya, mumpung lagi kita sehat giginya, mumpung lagi sehat matanya, mumpung lagi sehat fisiknya, maka kesehatan itu hendaknya difokuskan dan diarahkan untuk memancing hadirnya keberuntungan, bukan penyesalan dan kerugian. Kenapa? Memang tidak sedikit orang yang dengan aset yang telah Allah berikan dalam dirinya, aset yang telah Allah berikan dengan harta dan jabatannya, justru malah berakhir dengan penyesalan. Yang bakal berakhir dengan kebahagiaan, sami'na wa ata'na. Yang bakal berakhir dengan penyesalan, sami'na wa asoina. Yang berakhir dengan penyesalan, ternyata masa sehat tidak dimaksimalkan untuk menjadi sosok yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kangjeng Nabi bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang sehat itu manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia lainnya. Maka prestasi terbesar hendaknya ditorehkan oleh setiap diri, setiap kita, setiap anak manusia, yaitu nilai-nilai kemanfaatkan. Apa manfaatnya? Kesehatan yang Bapak Ibu saya miliki, manfaatkan dan maksimalkan buat diri, keluarga, dan orang lain. Ketika kita mampu memanfaatkannya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Biarkan kesehatan yang kita miliki itu
layak pakai, dan biarkan kesehatan yang Bapak Ibu saya miliki itu waktu bakal menjadi saksi bahwa kesehatan Bapak Ibu saya miliki suatu saat mengantarkan kepada kebahagiaan, bahkan memancing ridho dan ampunannya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Igtanim homsan qabla kulli homsin. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, masak lapangmu sebelum datang waktu sibuk. Ya. Saya punya waktu nih 2 jam, maksimalkan 2 jam itu. Kalau pakai lari pasti udah berkeringat. Tapi kalau dipakai tidur, wah itu bangunnya pasti sebal, mual, dan stres. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai waktu yang luang, apapun waktu dan kesempatan itu maksimalkan. Jangan sampai dipakai diam-diam andalohom. Diam-diam andalohom. Jam 7 sampai jam 8 makan. Pulang dari pasar makan lagi, pulang lagi dari sana masih makan lagi. Tidak bisa banyak yang dia lakukan. Ketika waktu yang berpihak kepada yang bersangkutan kemudian tidak dimaksimalkan, maka dia termasuk orang-orang yang sami'na wa asaina. Kata Nabi, waktu kasayf, waktu kasayf. Waktu itu adalah seperti pedang. Andaikan kita tidak bisa memanajenya dengan baik, maka waktu itulah yang bakal membunuh kita. Penyesalan yang bakal membunuh kita, kerugian yang bakal membunuh kita, sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Karena waktu hari ini, aset hari ini. Waktu yang akan datang ceritanya beda lagi. Gitu ya. Igtanim homsan qabla kulli homsin. Kemudian masa kayamu sebelum datang waktu miskin. Nah, ketika kita mempunyai kekayaan, ketika kita mempunyai kesempatan, jabatan dan kedudukan, itu hendaknya dimaksimalkan untuk bisa mengarah kepada kebahagiaan. Banyak orang yang tersenyum dengan jabatan yang Bapak Ibu saya miliki. Jangan sampai banyak orang yang menangis, bahkan ngedumel, kemudian marah-marah, doanya sampai doa yang tidak baik. Kenapa? Karena ada satu dan lain hal, kesempatan di mana kekayaan, kesempatan dan jabatan yang saya Bapak Ibu miliki bukan menghadirkan bantuan dan pertolongan Allah, malah justru memancing murka dan azabnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bakal beruntung? Sami'na wa atana. Siapa yang bakal merugi? Sami'na wa asaina. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, igtanim homsan qabla kulli homsin. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Semua manusia, semua anak manusia, yang namanya kehidupan itu bakal ada akhir, seperti kuota. Pasti ada akhirnya, kuotanya bakal habis. Masa jabatan, masa kehidupan, dan masa-masa berikutnya akan tetap berakhir. Sekalipun kita masih betah hoyong untuk satu kegiatan dan kegiatan lain, tapi kalau waktunya sudah habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, maka mati adalah akhir dari sebuah perjuangan, dan mati yang kita hadapi itu hendaknya kematian yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu kematian husnul khotimah. Siapa orang yang dimaksud? Surah Yunus ayat 62 itu disebutkan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa orang-orang yang bakal beruntung dan bukan orang-orang yang merugi, Bapak Ibu semuanya, adalah dia yang hanya berlindung kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang hanya berlindung kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa takut dan dia tidak akan pernah merasa sedih. Siapa itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan dialah orang-orang yang bertakwa. Nah, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah takut. Kehidupan, program, rencana tetap ada dalam kendalinya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rencana, keinginan dan cita-cita biarkan waktu yang bakal menjadi saksi kalau keinginan itu menghadiahkan kebahagiaan, bukan kerugian. Siapa yang tidak akan rugi? Orang yang hanya berlindung kepada Allah. Siapa yang tidak akan rugi? Orang yang hanya takut kepada Allah. Siapa itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman, Bapak Ibu semuanya,
dialah orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu semua. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang tidak pernah bergeser dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang menjadikan Rasulullah SAW teladan sepanjang masa. Dan siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Ketika orang-orang beriman sudah sami'na wa ata'na, kebahagiaan sudah di depan mata. Kebahagiaan memang yang menjadi perjuangan, dan ketika gagal dia tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa gagal, karena seluruhnya ada dalam agendanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ketika kita memutuskan berjuang, kemudian dalam satu kesempatan berjuang itu tidak dapat maksimal, artinya juga jangan terlalu ini tadi ya. Iya. Jangan terlalu jadi beban ya tadi. Jadi kita beban. Biarkan aja begitu saja tadi. Iya, biarkan saja begitu saja, karena manusia itu kuasanya ikhtiar, ternyata kehendaknya tetap ada dalam pengawasan dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi dengan waktu itu orang bisa menyaksikan kejadian, dengan waktu itu orang bisa menyaksikan peristiwa, bahkan mengambil hikmah. Hikmahnya apa, kejadiannya apa, dan peristiwanya apa, biarkan waktu yang bakal menjadi saksi. Luar biasa. Nah, ketika orang sudah berbicara waktu, maka di situ ada dua manusia, yang beruntung dan manusia yang merugi. Siapa yang beruntung itu? Sami'na wa ata'na. Dia sosok yang taat patuh kepada Allah, dia yang senantiasa mencontoh utuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, siapa yang merugi? Dia yang mendengar tapi asoy saja. Surah An-Nisa ayat 46. Sami'na wa asoyna. Nenek butuh untuk jembatan beberapa galon besi. Dia mampu dan dia bisa, tapi ternyata asoy saja. Akhirnya apa? Banjir, petaka, busung lapar, dan gizi buruk melanda anak manusia. Kenapa? Disenyalir banyak orang yang asoy saja gitu ya. Nah, yang kedua, seperti apakah kita harus dan terus berjuang untuk menghadirkan kebahagiaan bukan kerugian? Surah Yunus ayat 62 itu disebutkan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Hendaknya Bapak Ibu saya semua menjadikan Allah itu sebagai pelindung dari segala macam mara bahaya, pelindung dari segala macam keburukan, pelindung dari segala macam ancaman. Ketika kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah dihinggapi perasaan takut dan juga tidak akan pernah dihinggapi perasaan sedih. Kenapa? Karena bersandarnya langsung kepada Zat yang Maha Perkasa, bukan kepada benda ataupun kepada orang. Kalau kepada orang, seorang jenderal umpamanya, dia masih kuat dan pengaruhnya begitu luar biasa di hadapan orang-orang sekitar, tapi ketika dia masih aktif, kalau sudah pensiun, beda lagi tadi. Beda lagi ceritanya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan selamanya dan seterusnya perlindungan, bantuan, sehingga tidak ada perasaan takut dan tidak akan pernah merasa bersedih, karena memang Zat yang Maha Perkasa memberikan segala-galanya. Aset yang telah Allah berikan kepada kita itu pertanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Selembar bulu mata pun bukan milik kita. Masya Allah. Bahkan keluar masuknya oksigen atau napas ke dalam diri ini juga itu gratis adanya. Siapa yang telah menciptakan? Kalau bukan Zat yang selama ini kita berlindung, kalau bukan Zat yang selama ini seluruh makhluk bergantung, maka ketika kita bergantung dan berlindung kepada Zat yang Maha Perkasa, tidak akan dilanda sedih dan tidak akan dilanda perasaan takut. Siapa orang itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Samina wa atona tadi. Samina wa termasuk juga, apakah termasuk samina wa atona wa ulil amri minkum tak? Wa ulil amri minkum. Apakah termasuk di situ? Termasuk di dalamnya. Ketika kalau misalkan kita dengan melihat yang viral yang kemarin, karena ketaatan kepada pimpinan sehingga membolehkan buat menembak, tapi nanti kita akan coba saja. Baik pemirsa di rumah ini,
Masih ada satu segmen ke depan, kita akan coba juga bahas beberapa pertanyaan dari netizen, dan nanti juga akan coba tadi pengembangan tadi ya, pengembangan Samina wa Atona tadi. Kita akan saksikan lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali lanjut di Embun Pagi Islam Memberi Solusi ya. Masih di line interaktif kami di 022714 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 394 24 2409 tadi. Iya. Oke. Tadi kan kita sempat ngebahas tentang Samina wa Atona, jangan sampai Samina wa Aitona ya tadi. Wa Asoina ini. Kemudian ketika ngelihat ya itu tadi ya, update terakhir viral yang luar biasa heboh gitu ya, kita melihat pengembangan berita yang terakhir yang sangat begitu mencengangkan bagi masyarakat kita ya, sangat fenomenal gitu ya, lembaga peradilan kita. Ini kan ada Samina wa Atona juga tadi ya, kalau kita kaitkan dengan itu, artinya ya dalam kata lain menembak pun atas perintah atasan ya kalau gitu. Atau misalkan Samina wa Atona wa ulil amri minkum. Nah, ini kan pimpinan itu pimpinan yang seperti apa yang mesti kita taati itu ya. Coba tadi bisa digini ya kan? Iya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Embun Pagi Islam memberikan solusi kaitan dengan Sami'na wa Ata'na dan wa ulil amri minkum. Ini bagi kita sebagai seorang muslim sudah jelas dan terang benderang ya. Sami'na wa Ata'na di situ adalah 100% lillahi ta'ala ya. Dan wali rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kesempatan sang baginda Rasul sallam pernah memberikan isyarat bahwa setiap kita itu harus taat kepada Allah dan ulil amri. Al-Quran itu menyebutnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin mempraktekkan bentuk ketaatan kepada Allah dan ulil amri, maka di situ iman, Islam, dan atau keyakinan Bapak Ibu saya semua dipertaruhkan. Artinya ketaatan di situ memancing rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memancing rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan. Sekalipun nyawa taruhannya gitu. Masya Allah. Sekalipun nyawa taruhannya. Siapa itu? Para syahidah, para mujahid. Bukan dia tidak takut mati, tapi kematian tidak ada artinya di hadapan dan dalam benak yang bersangkutan. Dia lebih mencintai dan lebih menggandrungi redoknya, pengorbanan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, wa minan nasi mayasri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya ibtigha amardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Apa yang dikorbankan? Jabatan. Korbankanlah untuk mencari keridhaan Allah. Apa yang dikorbankan? Masa depan. Artinya dia umurnya sependek-pendeknya. Nggak masalah kalau memang itu adalah menjadikan sebagai sesuatu hadirnya bantuan dan keridhaan Allah. Termasuk juga dalam kaitan kita sebagai seorang anak bangsa yang harus taat patuh kepada pimpinan. Termasuk mengorbankan masa muda ya, ketika kan zaman Rasul itu orang-orang muda itu berjihad itu luar biasa tadi ya. Luar biasa. Masa muda mereka untuk bermain untuk yang lain jadi buat berjihad tadi ya. Iya, buat berjihad. Tapi jihadnya bukan jihad yang konyol. Iya. Jihadnya tetap berbarometerkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terpuji di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saminah wa Ata'na itu adalah ketaatan yang utuh, totalitas kepada Allah, totalitas kepada Rasul dan ulil amri. Nah, ketika itu memang ada satu dan prasangka lain yang bisa menyebutkan ketaatan kita tidak bisa dibuktikan karena ada penilaian yang kurang sempurna dari setiap orang, maka di situ tetap pendekatannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi bilang, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka ikutilah aku, mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Imran ayat 31. Artinya ketika Rasul tidak mencontohkan itu semua, ya jangan dilakukan. Ya. Jangan dilakukan. Termasuk dalam kegiatan hablum minan nas. Ketika kita merugikan orang lain saja, Rasul memberikan warning yang sangat luar biasa. Siapa orang yang menyakiti, siapa orang yang merugikan orang lain, maka pahalanya yang selama ini dia bangun dengan susah payah, dia akan Allah berikan kepada orang yang selama ini dianiaya dan terzalimi. Apalagi sampai membunuh. Menganiaya dan menyakiti saja, pahala kita menjadi sosok yang bangkrut. Siapa ya Rasul yang bangkrut itu? Dia beramal soleh, dia bekerja keras, banting tulang peras keringat, tapi ternyata di hadapan Allah pahalanya zong. Siapa yang zong itu? Orang yang bangkrut. Apalagi sampai menghabisi nyawa orang lain. Sampai Nabi bilang, seorang yang membunuh manusia sama dengan membunuh seluruh anak manusia. Dosa terbesar adalah menghilangkan nyawa. Tapi kata artinya membunuh itu dibolehkan dalam ketentuan yang sangat, artinya syaratnya pun memang banyak gitu tadi ya, misalkan dalam kondisi tertentu, dalam peperangan atau apa gitu ya. Artinya memang tidak serta-merta, apalagi ketika orang yang justru yang mengerti hukum, yang tahu hukum, malah yang bermasalah dengan hukum gitu ya. Kadang-kadang ironi hidup juga kadang-kadang bisa sampai ke sana tadi. Coba tadi gimana tadi? Iya. Justru itu dilema ya. Itu dilema, dan itulah yang disebut dalam istilah kita itu seleksi iman. Itu ya, seleksi iman. Tidak semua orang yang kena seleksi. Pasti yang namanya iman itu kena seleksi. Seleksinya apa? Diseleksi ini dengan pengaruh jabatan. Tetap lurus nggak dengan titah perintah Allah dan contoh Rasul? Lurus Pak. Masya Allah. Aman. Dia tidak akan pernah sedih dan dia tidak akan pernah merasa takut. Karena dengan jabatan yang ia sandang, tetap aja tidak berpengaruh ketaatannya kepada Allah dan mencontoh itu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lama lah tadinya. Nah, nggak bakalan lama. Oke. Menikmati hidup paling 63 tahun. Itu yang masih komplit giginya dan pencernaannya. Ya? Udah 100 tahun udah banyak yang dipantang. Masya Allah. Lalu kenapa kita mesti berdarah-darah tadi sampai dari dunia ini sampai berpusing-pusing ria kan? Nah, kenapa kita sampai berdarah-darah bahkan dibikin pusing dengan dunia ini? Itulah yang Allah berikan iktibar, pelajaran buat kita semua. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam terjebak oleh tipu daya setan laknatullah alaih. Sekelas para nabi, apalagi kita, apalagi kita ya. Ketika kita mendapatkan kesalahan yang bertubi-tubi, maka disitulah kesempatan Allah berikan, waktu Allah berikan kepada kita, manfaatkan dan maksimalkan. Nabiullah Adam alaihissalam satu kali dosa, tobatnya seumur-umur. Orang mau loba salah anger terbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Pelajaran yang sangat berharga bahwa sekuat apapun seorang anak manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya godaan, cobaan, fitnahan, hinaan, bahkan persekusi itu bakal datang silih berganti. Nah, ketika datang, apa kita bisa menyelaminya? Apakah kita bisa mencari jalan keluarnya? Bisa. Bagaimana jalan keluarnya? Sami'na wa ata'na. Kemudian surah Yunus ayat 62, tetap berlindung, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah merasa takut. Tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Termasuk juga mungkin takut akan kekhawatiran ekonomi, kekhawatiran keamanan, termasuk kekhawatiran akan masa depan juga tadi ya. Iya. Artinya benar-benar tidak takut itu kan tidak takut ke dalam yang tiga itu. Iya. Salah satunya tadi. Jadi ketakutan yang berlebihan itu apa namanya ya? Kalau ketakutan berlebihan itu adalah ciri khas orang-orang yang tidak bertuhan. Gitu ya. Orang yang tidak bertuhan. Jadi harusnya gimana nih? Masa depan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi perjuangan dan ikhtiar ada dalam kuasanya kita. Sukses atau tidak sukses, wallahu a'lam. Tapi kan sebelum tadi tidak takut, artinya juga, tapi juga tidak boleh terlalu nekat juga tadi ya. Oh kan iya. Beda ya antara dia tidak boleh takut, tetapi kadang-kadang jadi nekat juga kan di luar kontrol juga. Iya.
Jadi ketakutan yang dijadikan dasar oleh setiap muslim adalah ketakutan di mana memancing murka dan azab Allah. Justru perbuatan dan pekerjaan yang harus diperjuangkan oleh setiap individu manusia, umumnya anak manusia dan khususnya kaum muslimin, adalah kenekadan dan semaksimal mungkin kenekadan itu memancing ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil aja, senyum kita. Senyumnya Bapak Ibu kaum muslimin memancing ridho ampunan Allah tidak? Iya, karena Nabi memberikan isyarat senyum itu adalah sedekah. Artinya yang kecil aja bisa dimaksimalkan untuk memancing hadirnya keridhaan dan kasih sayang Allah. Apalagi yang besar, dengan jabatannya, dengan umurnya, dengan potensinya, dengan potensi yang ia miliki, hendaknya potensi itu pun berakhir dengan hadirnya bantuan, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan kekayaannya tadi. Termasuk dengan kekayaan. Kekayaan yang kita miliki, aset yang kita punya, itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan sebagai media penyesalan, gitu ya. Luar biasa. Justru dengan jabatan yang Bapak Ibu saya miliki, orang lain menderita. Dengan jabatan dan kekayaan yang saya miliki, justru orang lain tergerus kekayaannya, gitu kan. Dengan ilmu Bapak Ibu saya miliki, menjadikan orang menangis dan terpojok. Nauzubillah. Karena katanya gini, ini pemeo di, ya ini bukan hadis, bukan ini, hanya sekedar ini saja, bahwa kalau orang kaya mengambil orang miskin, katanya, itu bukan dianggap perampokan, itu dianggap pahlawan. Tapi kalau orang miskin yang ingin orang kaya, itu baru dianggap perampokan, katanya. Kadang-kadang suka ada gitu tadi. Ya, memang ada sinyalemen seperti itu ya. Kalau orang yang miskin salah, wah segera ditegakkan hukum seadil-adilnya. Gara-gara ngambil singkong dihukum 2 tahun. Sementara orang ngambil uang sekian tonen singkong aman-aman saja, gitu ya. Nah, kenapa ini? Itu tadi. Mereka mendengar tapi asoy saja. Sami'na wa asoyna. Dan itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan waktu. Luar biasa ini dengan waktu. Itu bisa asoy saja, itu bisa disengaja atau bisa dia otomatis sama Gusti Allah dikunci gitu tadi. Itu gimana tadi? Atau memang dia sebenarnya tahu hati kecil, dia hanya pura-pura tidak tahu menjadi asoy saja. Gimana tadi? Kenapa dia sampai terjebak kepada asoy saja? Nah, ketika seseorang itu masuk kepada kelompok asoy saja, itu dimulai dari sami'na wa ata'na. Nah, ketika dia mendengar, dikerjakan tidak? Dikerjakan nih. Kenapa dia bisa dikerjakan? Karena dia pantaslah selama ini taat patuh kepada Allah, karena dalam keluarganya, dalam lingkungannya, dalam pendidikannya sangat kondusif untuk bisa menghadirkan sami'na wa ata'na. Luar biasa. Di rumahnya bagus nih. Dia taat patuh kepada orang tuanya. Tapi di luar sana pendidikannya justru lingkungan di mana yang bersangkutan semakin jauh dari nilai-nilai yang mulia tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika dia di dalam rumahnya bagus, kemudian ditakdirkan bakal menjadi asoy, disitulah perperangan yang bukan perang 1, perang 2, tapi perang dunia ketiga antara iman dan kekafiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menciptakan 2 jalan, ada jalan yang bersyukur, ada jalan yang kafir. Artinya apa? Jalan bersyukur itu adalah untuk memancing rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sumber dan seabrak kekayaan dan kepercayaan dan karunia yang Allah berikan. Malah justru ada yang mengambil jalan kekafiran padahal dengan seabrak dan aset serta karunia yang telah Allah berikan. Siapa itu? Qarun. Dengan kekayaan yang begitu melimpah ruah, malah justru murka dan azab Allah berikan. Karena itulah kuasanya Allah itu berikan waktu. Sangat luar biasa ini dengan waktu. Saya dulu waktu SD ingat kapan waktu berjalan dan kapan waktu nyontek, waktu kesiangan dan lain sebagainya. Waktu telah menjadi saksi. Nah, apakah dengan waktu ini manusia bisa beruntung atau merugi? Itu tadi sami'na wa ata'na dan sami'na wa asoyna. Terus yang kedua, apakah dengan waktu itu manusia akan
disayang Allah atau dimurka Allah, dalam surah Al-Hasyr ayat 7 itu dijelaskan, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa saja yang datang dari Rasul ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Apa itu permusuhan, apa itu kedengkian, apa itu hasad, apa itu segala macam yang bertentangan dengan fitrah manusia, khususnya Al-Quranul Karim bertebrakan, itu harus ditinggalkan. Baik. Tapi ketika itu yang diajarkan oleh Rasul, ya kita harus kembali kepada surah Al-Maidah ayat 7, sami'na wa ata'na. Kita harus taat mendengar, dan kita harus taat melaksanakan. Oke. Baik, ini kajian kita kali ini tentang ngebahas tadi apa, waktu akan berlalu, takdir akan berakhir. Ya, termasuk juga waktu ini akan berakhir gitu ya. Kita akhirnya juga di penghujung waktu nih pemirsa di rumah. Insya Allah embun pagi akan kembali lagi Rabu depan kalau kita semua ada umur, kalau kita masih ada waktu gitu ya. Tad, ada kesimpulan Tad? Iya. Kita tentang itu Tad? Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, embun pagi Islam memberikan solusi. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita memaksimalkan dan memanfaatkan waktu. Ketika waktu itu berpihak kepada diri dan keluarga kita, termasuk karir kita, maksimalkan. Jadikanlah itu aset untuk menghampirinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memancingnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan waktu yang Bapak Ibu saya miliki justru muncul di situ murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Biarkan umat-umat terdahulu yang kena azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya adalah gara-gara dia sembrono dalam memanage waktu. Banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya. Kita akhiri saja ya. Siap. Kita akhiri saja, mudah-mudahan masih diberi waktu dan kesempatan di waktu yang akan datang. Sebelum nanti diserahkan kepada Kang Agung, kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin, hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi warajna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa wasilana fi darina hada. Allahumma salimna wa salim dinina wa salim ajsadana wa salim amwalana min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, insya Allah kita akan ketemu kembali di Rabu depan ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kelupaan gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time you feel like you can